Kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas hidayah serta kelembutan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menuntun hati-hati kita dalam rangka ketaatan serta senantiasa menutupi aib dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Kemudian daripada itu, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di akhir zaman, yang menjadi salah satu tanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ata kahataini." Jarak saya diutus dengan hari kiamat hanyalah seperti ini. Beliau mengisyaratkan memberi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menghimbau dan mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sesungguhnya, yakni mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarangkannya kepada kita. Hari ini telah terjadi peristiwa yang sangat agung yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha agung, gerhana matahari yang merupakan peristiwa yang sangat langka. Dulu di antara manusia ada yang menyembah matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kami hendak sembah. Surat Fussilat ayat 41. Di zaman jahiliyah dulu juga terdapat anggapan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan itu terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Di masa Rasulullah SAW, ketika putra beliau bernama Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari. Sebagian mereka ada yang mengira bahwa hal itu terjadi karena kematian putra Rasulullah SAW. Namun ternyata anggapan jahiliyah itu langsung dibantah sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau menerangkan, Inna syamsa wal qamar min ayatina ayatillah la yaksifani limauti ahadin wala bihayati. Matahari dan bulan adalah di antara tanda yang membuktikan kebesaran Allah. Gerhana itu muncul bukan karena sebab kematian atau kelahiran seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Ketika terjadi gerhana, Allah ingin menakuti hamba-hambanya agar hambanya tersebut kembali mengingatnya dan takut akan kehidupan akhirat ketika nanti ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala demi mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia. Peristiwa gerhana mengingatkan kita akan salah satu kondisi dan keadaan yang dahsyat yang di hari kiamat nantinya, ketika matahari dilipat dan bulan terhapus cahayanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung,
surah At-Takwir ayat pertama. Wa qasafa wal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, surah Al-Qiyamah ayat 8. Ketika gerhana itu terlihat, maka segeralah sholat dan berdoalah sampai gerhana tersebut berakhir. Tanda-tanda kebesaran Allah seperti matahari dan bulan seyogyanya semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah merupakan hamba yang lemah dan kecil di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh sangat disayangkan banyak di antara manusia membiarkan peristiwa alam seperti ini lewat begitu saja tanpa berusaha tafakkur untuk semakin menambah rasa takut dan menggiringnya untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ada yang menjadikan peristiwa seperti ini sebagai ajang hura-hura, berpesta pora, berbalut maksiat, ajang rekreasi belaka dan mencari sensasi, atau hanya dianggap sebagai fenomena alam biasa. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira." Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Dan kesemuanya itu terjadi disebabkan hati-hati mereka telah tertutup dengan noda dan dosa, sehingga menjadi keras. Seapapun ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh matanya, tidaklah terbekas di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Dan betapa banyak tanda di langit dan di bumi yang telah berlalu pada mereka, namun mereka berpaling darinya. Dan sungguh celaka orang yang hatinya keras dan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan salat gerhana, dan tidak ikut latah dengan orang-orang yang lalai dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selain menunaikan salat gerhana, ada beberapa amalan lain yang dituntunkan Rasulullah SAW kepada kita ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bersedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin sahabat melaksanakan sholat gerhana. Beliau memanjangkan sholatnya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya bulan dan matahari adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka lakukanlah sholat dan bersedekahlah. Muttafaq alaih. Sesungguhnya sedekah di jalan Allah adalah di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah memperbanyak doa. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari ketika putra Rasulullah SAW Ibrahim meninggal dunia. Orang-orang kemudian berkata bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya, berdoalah dan sholatlah sampai dia berakhir. Muttafaq alaih. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. Beliau kemudian berjalan tergopoh-gopoh. Beliau khawatir jangan sampai kiamat telah terjadi. Beliau mendatangi masjid dan melaksanakan sholat yang sangat panjang. Beliau rukuk dan sujud yang sangat lama. Dan belum pernah aku melihat beliau sholat seperti itu sebelumnya. Kemudian beliau berkata,
Sesungguhnya tanda-tanda ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, namun Allah jadikan untuk mempertakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihatnya, maka segeralah berzikir, berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih. Ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya tidaklah musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena dosa, dan tidaklah ia angkat kecuali dengan istighfar. Bukankah umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka? Ada yang dihujani dengan hujanan batu, ada yang dihantam dengan angin topan, ada yang diguncang dengan gempa, dan ada yang ditenggelamkan di lautan merah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulla akhadna bizambi, fa minhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepada hujan dan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang timpakan dengan suara yang keras yang sangat mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya siapapun, tetapi perbuatannya sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Umat Nabi Lut, kaum Sodom, dihujani batu dan sebalik, dan dibalikkan kampung halaman mereka karena dosa perzinahan dan homoseks. Kaum Ad dihantam angin topan karena pembangkangan mereka. Qarun diguncang gempa dan dibenamkan bersama seluruh hartanya dan kemewahan yang dimilikinya karena kesombongan dan kepungahannya. Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya ketika ia menantang Allah dan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan wajib kita khawatir jemaah sekalian, karena sekarang ini hampir semua dosa-dosa umat terdahulu telah terkumpul di zaman kita sekarang ini. Kekufuran, kesyirikan yang nyata, penghinaan pada ayat-ayat Allah, bahkan menghina Allah dan Rasulnya, sikap mengolok-olok syiar dan syariat Allah, semakin tersebarnya aliran-aliran sesat yang mendapatkan legitimasi dari kaum sekuler dan liberal yang tersebar ibarat jamur di musim hujan. Kekejian yang terjadi di mana-mana, kemerosotan akhlak dan moral yang menimpa generasi kita, dan bahkan hewan pun malu untuk mengerjakannya, seperti seks bebas, pergaulan muda-mudi yang tidak terkendali, praktek aborsi dan prostitusi, dan yang paling marak belakangan ini adalah perbuatan yang menjijikkan, yaitu LGBT yang dilindungi di balik istilah HAM yang kebablasan dan ditafsirkan menurut hawa nafsu mereka. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya jemaah sekalian, marilah kita gunakan momentum ini untuk memperbarui janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat dan istighfar kita, berlindung dari dampak keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Janganlah pernah kita merasa aman dari azab Allah yang datangnya terkadang-kadang tanpa kita duga. Ketahuilah, langit, bumi, lautan, angin dan seterusnya adalah merupakan tentara-tentara Allah yang setiap saat siap melunakkan kepungaan dan kesombongan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna wa hum yar'abun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmal khasirin." Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ataukah apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, dan marilah kita akhiri khutbah kita ini dengan sama-sama menadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seraya